ada moderator dan mungkin nanti saya sebagai narasumbernya, nanti dengan keaktifan teman-teman juga. Terus nanti sosialisasinya itu kita kan selama ini mungkin budaya positifnya belum terlalu sesuai dengan apa yang diminta dari pemikiran KHD, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini nanti saya sebagai narasumber akan menyampaikan bagaimana konsep-konsep budaya positif yang bisa menimbulkan kedisiplinan siswa gitu ya, anak-anak terutama. Dan kemudian nanti selanjutnya bisa merubah paradigma gaya belajar, kemudian budayanya di sekolah gitu. Mungkin nanti motivasi perilaku siswa, gurunya sendiri itu nanti agar bisa selaras dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar. Nah, nanti ini kira-kira waktunya selain saya berkonsultasi dengan ibu, nanti saya juga ingin meminta bantuan rekan-rekan yang lain. Dan monggo nanti Mbak Ratnani menjadwalkan nanti untuk teman-teman insya Allah siap membantu. Jadi kira-kira mau hari apa, tanggal berapa? Nanti sebelum kira-kira waktunya diseminasinya itu sebelum tanggal 16. Karena kan nanti ada proses editing juga untuk menggabungkan beberapa video ini, jadi saya butuh waktu lebih lah. Insya Allah minggu depan kan berarti harus sudah selesai. Jadinya 16. Sebelum 16 berarti tanggal berapa? Nanti kita akibatkan di tanggal 12. Kemarin terjadi. Betul sih, maksudnya kalau 12 berarti kan hari Senin akan dan kegiatan PKKS itu paling sebentar, otomatis kan anak-anak kongregasi yang PKKS nya ya bisa selaras dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar. Nah, nanti ini kira-kira waktunya selain saya berkonsultasi dengan ibu, nanti saya juga ingin meminta bantuan rekan-rekan yang lain. Dan monggo nanti Mbak Ratnani menjadwalkan nanti untuk teman-teman insya Allah siap membantu. Dan kira-kira mau hari apa, tanggal berapa? Nanti sebelum kira-kira waktunya diseminasinya itu sebelum tanggal 16. Karena kan nanti ada proses editing juga untuk menggabungkan beberapa video ini, jadi saya butuh waktu lebih lah. Insya Allah minggu depan kan berarti harus sudah selesai. Jadinya 16. Sebelum 16 berarti tanggal berapa? Nanti kita akibatkan di tanggal 12. Kemarin terjadi. Betul sih, maksudnya kalau 12 berarti kan hari Senin akan dan kegiatan PKKS itu paling sebentar, otomatis kan anak-anak kongregasi yang PKKS nya ya berarti nanti kita maksimalkan sehingga nanti sudah tidak mengganggu yang lain lagi. Jadi kita jadwalkan tanggal 12 setelah PKKS. Coba tak lihat jadwalnya dulu, kita lihat berapa. Untuk waktunya kira-kira nanti kurang lebih 1 jam Bu. Seminasinya ini, penyampaian materi, kemudian konsep-konsep kuncinya, ada sedikit restitusi yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kita mencarinya kan kalau selama ini mungkin anak itu melakukan sesuatu motivasinya itu dari motivasi luar gitu. Nah, ini kita mengolah bagaimana caranya kesadaran dari dalam diri siswa sendiri. Jadi tidak ada paksaan gitu. Terus untuk pemilihan tanggal 12 ini kegiatannya tepat sekali Mbak Ratna, karena untuk PKKS itu kita di jadwal pertama. Jam pertama, kemudian kita jam 10 sudah selesai, nanti disambung dengan diseminasi panjenengan. Terima kasih. Nanti selanjutnya saya akan konsultasi dengan teman-teman kita bantuan di beberapa. Ini kalau diwasit nanti bisa membantu saya untuk jadi moderatornya. Monggo nanti dipromosikan, yang penting sukses. Sama-sama. Sama-sama.
besok yang saya angkat itu lebih karena kita ke profil pelajar Pancasila nih. Selama ini mungkin kan kurang tersentuh. Nah, nanti di situ saya akan memasukkan kemandirian anak untuk selalu jujur dan bertanggung jawab ketika mereka itu istilahnya menghadapi sesuatu, melakukan sesuatu, itu harus mandiri dalam kejujurannya dan tanggung jawab. Mungkin yang akan saya sosialisasikan terlebih di kelas-kelas saya dan nanti bisa mengimbas ke kelas-kelas panjenengan juga. Lalu kalau ada yang ditanyakan lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif ya. Itu kan ada di sekolah. Bagaimana caranya agar budaya positif di sekolah ini bisa diterapkan di lingkungan keluarganya atau di mana? Betul. Nah nanti di sosialisasi diseminasi besok itu Pak Ahmad, saya juga akan membawa budaya positif ini yang nantinya akan memotivasi anak. Jadi selama ini kalau motivasi anak itu kan lebih cenderung ke motivasi eksternal. Jadi karena ada paksaan, ada tuntutan, jadi dia mau melakukan sesuatu bukan atas kesadaran diri. Nah itu nanti akan kita terus sosialisasikan, akan terus kita terapkan, kemudian membiasakan dengan yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan istilahnya kita membuat persetujuan gitu dengan anak-anak seperti itu. Tapi itu anak yang nanti mengajukan sendiri. Jadi anak-anak hari ini ingin apa gitu. Atau kita ingin menerapkan apa di kelas kita. Biasanya kan kita sudah membuat tata tertib ya. Kalau tata tertib itu biasanya satu pihak dari gurunya saja. Tapi kalau yang keyakinan kelas ini justru dari muridnya sendiri. Karena kita dari filosofinya belajar filosofi itu bahwa anak itu berkembang sesuai kodratnya. Jadi kita hanya menuntun, membimbing seperti itu. Jadi tidak boleh istilahnya mendogma atau memaksa seperti itu. Karena ada juga merdeka, ada kemerdekaan, merdeka belajar yang sering didengungkan sekarang ini. Jadi nanti untuk memunculkan motivasi intrinsik itu nanti akan terbawa di rumah juga. Ya memang istilahnya butuh waktu, butuh telaten, butuh proses yang cukup lama. Nggak bisa seperti Pak Faris mau bertanya? Ya sebelumnya Waalaikumsalam. Mungkin idealnya perbuatan yang seperti itu diterapkan ke yang jenjang yang tinggi atau yang lebih yang rendah. Kalau untuk budaya positif ini kan berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Jadi kita bisa mulai dari kelas 1 Pak. Memang itu tidak gampang ya, tapi memang seharusnya karena kita dituntut pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jadi apapun kita itu melayani kebutuhannya anak-anak pengennya seperti apa. Oh hari ini Bu ditawarkan anak-anak hari ini ingin belajar seperti apa, game dulu atau apa, itu karena kita harus berpihak pada murid. Nah itu dimulai dari kelas 1 ya, jadi tidak terpaut kelas tinggi, kelas rendah ya. Jadi harus memang dari nol gitu. Itu akan mendisiplinkan dan membudayakan, namanya juga budaya ya, seperti itu. Berarti budaya positif itu bisa tentang menyangkut pembelajaran juga. Iya bisa. Jadi misalnya anak ingin apa, ingin belajar apa, modelnya bagaimana, itu dari anak. Itu kan kita masuk ke keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas dulu. Kita buat keyakinan kelas dulu dengan nanti disepakati. Oh ternyata suara terbanyak ini, baiklah keyakinan kelasnya hanya disingkat, diringkas menjadi 6 keyakinan. Itu sebenarnya keyakinan kelas itu hampir mirip tata tertib. Cuma kalau tata tertib itu adalah paksaan gitu. Kalau keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas kan kita istilahnya itu kesadaran anak yang menentukan sendiri, kita tinggal mengikuti. Jadi tidak ada reward dan punishment, tidak ada. Bebas menentukan. Iya, lah itu yang merdeka dan berpihak pada muridnya itu yang selalu bermati-matian. Mungkin awalnya memang berat, nanti bisa kita mulai dengan saling berkolaborasi,
saling membantu. Kalau ada kesulitan ya kita bisa sharing gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau bertanya atau sharing pendapat boleh. Dan itu mungkin ya, kalau sudah cukup kiranya seperti itu, mohon kehendak mungkin di hari Senin pas tanggal 12 itu bisa ikut diseminasinya nih. Ya. Terima kasih yang Bapak Ibu, matur suwun sangat rawuh dan bantuan. Terima kasih juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mojokerto, yang kami hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Nandi Ratnawati SPG, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Mojokerto yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 5 dengan tema pengibasan modul 1.4 budaya positif tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Nani Ratnawati SPD. Marilah sebelum nanti Ibu Nani Ratnawati akan menyampaikan materinya, bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan diseminasi sendiri ini adalah diharapkan setelah nanti Ibu Nani menyampaikan diseminasi tentang budaya baik di sekolah, kita sebagai guru dapat dapat mengembangkannya di kelas masing-masing atau dapat mengembangkannya di sekolah. Bersama-sama monggo Bu Nani Ratnawati untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Rosid yang sudah membantu sebagai moderator untuk siang hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siang ini terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya. Kurang lebih 1 jam ke depan nanti saya meminta waktu dengan semua untuk sekedar mendengarkan. Alhamdulillah kalau bisa melaksanakan nantinya di kelas masing-masing. Pada siang hari ini saya sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Tegal ingin menyampaikan pengibasan modul 1.4 yang telah saya laksanakan dengan tema budaya positif. Di sini sebagai CGP saya mengajak untuk Bapak Ibu guru semua sebagai guru khususnya dan sekaligus guru yang profesional, bahwa guru jika mau bergerak istilahnya pasti Indonesia dan anak-anak akan lebih maju ke depannya. Seperti itu. Jadi langsung saja dalam kesempatan siang hari ini karena sudah siang, jadi kita fokuskan untuk menenangkan hati kita, pikiran kita sejenak dalam situasi yang ini yang sudah semakin panas, untuk hadir seutuhnya pada kesempatan hari ini yaitu dimensi budaya positif. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan diseminasi budaya positif. Ini ada 3.
bahwa yang pertama kita harus memahami konsep pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang seharusnya berpihak kepada murid. Karena kita sebagai guru adalah sebagai pelayan. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Termasuk ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, dan lebih baik lagi ke depan. Kemudian, peran pendidik itu hanya menuntun, membersamai anak dengan menggunakan sistem AMOM seperti yang sudah ditemukan Ki Hajar Dewantara lewat Taman Siswa. Nah, di sini filosofi yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu mungkin dari selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan diseminasi budaya positif. Ini ada 3, bahwa yang pertama kita harus memahami konsep pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang seharusnya berpihak kepada murid. Karena kita sebagai guru adalah sebagai pelayan. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Termasuk ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sebagai guru, dan juga 3 restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid baik di kelas maupun di sekolah. Nah, di sini filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah suatu tuntunan di dalam hidup dan berkembangnya anak-anak kita. Jadi pendidikan di sini menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Nah, ketika dalam proses menuntun, kita sebagai guru berproses menuntun, hendaknya memperhatikan apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman. Kemudian untuk filosofi pendidikan selanjutnya, bahwa anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang kita bisa menggambarnya sesuai keinginan kita. Anak lahir itu sudah dengan kodrat yang masih sama-sama. Jadi tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak dengan menebalkan lakunya, sikapnya untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, di sini mendidik seorang anak itu sama dengan mendidik masyarakat. Karena anak adalah bagian dari masyarakat itu. Nah, ini apa yang dinamakan restitusi mungkin masih banyak yang bertanya juga. Jadi kalau identitas gagal itu biasanya guru memberikan hukuman. Itu nanti identitasnya gagal, keluar outputnya itu akan gagal. Kalau identitas sukses itu memberikan suatu kedisiplinan melalui konsekuensi atau restitusi. Tapi lebih disarankan restitusi, di mana restitusi itu merupakan pilihannya sendiri, pilihan yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Nah, ini perbedaannya nih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Biasanya kalau hukuman itu tidak nyaman bagi murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman
untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, korbannya nanti akan dapat ganti. Dan kalau hukuman, korbannya mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korbannya itu diabaikan saja. Kalau hukuman, anak itu akan tersakiti terus menerus. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak mendapatkan kekuatan. Jadi lebih positif. Ini kalau yang negatif itu hukuman, yang netral adalah konsekuensi, kalau positifnya adalah restitusi. Berikutnya, hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Ini lagi ya, ada 5. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi bisa Bisa konsekuensi bisa. Nah, bila sudah yang satu bila sudah disepakati mungkin masuk konsekuensi. Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi kan itu ada di peraturan murid sudah tahu minta sudah harus memakai. Berarti kalau saya tidak melakukan itu atau melanggar pasti saya. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jadi sudah dari 5 kasus ini sudah bisa membedakan menjadi pentingnya antara hukuman atau konsekuensi. Nah, lanjut ya. Dihukum melalui reward atau penghargaan. Dihukum tapi dengan reward. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, kadang kita seperti itu ya. Ada muridnya melakukan sesuatu, biasanya kita kasih ini hadiah kita atau reward apapun itu kepada murid-murid kita. Itu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut teorinya Altikor. Jadi berulang kali biasanya dijanjikan reward hadiah. Hanya dijanjikan ya, tidak dijanjikan. Itu dihukum melalui penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara seseorang untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena kalau tidak ada penghargaan, tidak ada reward, pasti anak tidak mau melakukan. Kita mendidik dengan kurang baik ya. Benar apa itu? Ya, karena terus mengharap ada imbalan, ada penghargaan. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan itu tidak perlu diberikan dengan berupa fisik. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama itu dengan menghukum seseorang, itu sama nilainya. Jadi baik itu memberi penghargaan maupun menghukum seseorang itu sama, posisinya sama. Ya. Pengaruh jangka
pendek dan jangka panjang harus diperhatikan. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas seseorang, dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Jadi kita juga perlu memperhatikan setiap kita memberikan sesuatu kepada murid kita. Jadi dengan seperti ini kita jadi tahu. Nah, berikutnya sudah ada hukuman, sudah ada konsekuensi. Sekarang apa itu yang dinamakan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi muridnya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Gordon tahun 2004, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang ada di dalam restitusi. 9 ciri restitusi yang perlu kita ketahui ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Bukan tebusan, tapi pembelajaran, pengalaman dari kesalahan. Itu restitusi ciri-cirinya. Yang kedua, tidak menimbulkan dendam, tapi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, ada pilihan, bukan paksaan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke motivasi dalam dirinya, kesadaran diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar nanti akan saya sampaikan ada 5 nih, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Nah, itu yang mendasari tindakan yang sering kita lakukan. Yang keenam, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi mencarikan solusi. Kesembilan, yang terakhir ciri-cirinya adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah agar bisa diterima kelompoknya lagi. Kadang anak kan kalau sudah berbuat salah, sudah kita berikan hukuman, terus nanti kelompoknya benar, jadi ada bijak seperti ini, ya. Jadi ada pembelian, ada dijauhi seperti ini. Nah, ini kita memberikan restitusi agar si anak yang membuat kesalahan itu bisa percaya diri kembali pada kelompoknya lagi. Maka restitusi itu akan menyangkut juga dengan keyakinan kelas. Mungkin ada yang bertanya-tanya, atau mungkin sebagian kelas sudah ada yang bertukar pikiran tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kok disebutnya keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa sih harus keyakinan kelas namanya? Ada 3 alasan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, sebenarnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Itu yang namanya peraturan.
bukan keyakinan kelas. Berikutnya, kok keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan agar lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Tersebut. Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kemuliaannya. Sebelum mungkin sudah capek. Sebelum dilanjutkan, mungkin kita sebentar ya tidak boleh tidak bosan, tidak capek kayak duduk terus. Mungkin bisa berdiri. Ada es krimnya. Jadi kita es krim sebentar ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau lewat di kelas saya atau mungkin ada yang pernah dengar juga. Kita menyanyikan lagu 1 ditambah 1 bisa nih. Sambil diikuti gerakannya ya mungkin ini nanti bisa dimasukkan ke kelas-kelas kalau ada bosan gitu ya. Siap ini. 1 ditambah 1, 1 itu seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Berikutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, jika sudah meminjam, kembalikan mainan itu ke tempatnya. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Tidak ada paksaan dan tidak ada kata-kata negatif. Itu adalah keyakinan kelas. Maka
tidak dibuat peraturan kelas tetapi keyakinan kelas, karena ada kesepakatan antara guru dan murid ditawarkan. Nah, itu salah satunya. Nah, ini bedanya guys, kalau peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kata-katanya biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Itu anak-anak langsung diberi poinnya saja. Kemudian kalau peraturan kelas misalkan kata-katanya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas tidak ada kata negatif, menghormati orang lain. Seperti itu. Ini contohnya. Prosedur pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Di sini ada mempersilahkan warga atau murid-muridnya, kemudian mencatat semua masukan yang diberikan murid-murid tadi di dalam tulis. Kemudian disusun keyakinan kelas tadi sesuai prosedur. Kemudian tinggal kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, disederhanakan. Berikutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas tadi dibuat, dipersilahkan untuk meninjau ulang. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas agar terlihat atau terbaca oleh semua orang. Nah, di sini ada menghormati atau hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau hormat tampak seperti itu datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Ini perlu dipahami. Kemudian kalau hormat itu yang terdengar, yang terlihat dan berperilaku itu berbeda. Nah, berikutnya di sini ada budaya positif di dalam lingkaran. Jadi peraturan kelas ini nanti akan naik membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan membawa lingkungan positif. Lingkungan positif ini akan membuat budaya positif. Selanjutnya, yang tadi sudah saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Ini kasusnya guys, gambar guru kelas 5A sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang dan mengeluh Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini sebagai gambar, apa yang Anda lakukan? Apa alasannya Doni melakukan itu? Nah, di sini kita harus mengingat terlebih dahulu. Ini yang perlu diingat setiap menghadapi ulah-ulah atau permasalahan murid kita, bahwa setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kesenangan, kebebasan, penguasaan atas diri orang lain, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan bertahan hidup. Mungkin ada anak yang berantem, itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan atas diri orang lain. Mungkin ada yang senang melakukan hobi menyontek karena dia mungkin penguasaan orang lain. Ada yang merasa kurang kebutuhan kebebasannya, itu juga bisa. Jadi ini harus dilihat nih, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia dalam menghadapi setiap permasalahan murid-murid kita. Kebutuhan bertahan hidup tadi merupakan kebutuhan bersifat fisiologis. Ini termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua tadi, kebutuhan kasih sayang dan dapat diterima. Ini sama ya, merupakan kebutuhan psikologis. Mereka suka bekerja dalam kelompok. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, itu merasa dikasihi, merasa disayangi dan dapat diterima di komunitasnya. Itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Sebenarnya si A itu pinter, tapi karena dia tidak pernah dilibatkan dalam sesuatu kegiatan, dia kehausan akan kebutuhan penguasaan.
Ini juga perlu kita pertimbangkan dalam permasalahan murid kita. Ini ada kasusnya, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Karena manusia biasanya seperti itu. Harga diri itu penting. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan memilih. Tiap anak itu tidak boleh diabaikan bahwa tiap orang itu bebas untuk memilih. Itu harus kita hargai dan harus kita pertimbangkan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, hobi, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah dunianya anak-anak. Itu juga harus diperhatikan. Nah, 5 posisi kontrol manusia di sini ada penghukum. Ya, sama seperti guru, ya. Guru juga memiliki 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kami. Lalu biasanya guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Kalau ada kata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukan. Jadi guru sedang atau penghukum. Ayolah, lakukan begini kepada Bapak Guru. Berarti guru ini sedang berada pada posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru berposisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menentukan stiker. Jadi guru sebagai penghukum. Ini berbeda antara iya, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ya, nah ini yang saya katakan tadi segitiga restitusi nih. Kita menyelesaikan masalah ini adalah yang tertinggi, yang direkomendasikan kepada tiap guru, bukan sebagai hukuman, konsekuensi, tetapi restitusi. Dan ini sudah saya praktikkan kemarin di kelas saya. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Bahkan Bapak Ibu guru juga pernah melakukan salah seperti kamu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Ditanya dulu. Kamu tentu punya alasan kenapa sih kamu kok melakukan seperti itu. Jadi untuk memunculkan kesadaran dari diri murid. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan-pertanyaan contohnya. Dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita apa yang telah dirasakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu yang namanya juga restitusi. Jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh-contoh yang bisa dikatakan guru dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang bisa memunculkan kesadaran diri murid. Kalau kita berikan hukuman kan nanti pasti muncul lagi. Pasti dari uang melalui lapangan. Nanti untuk lagi kesalahan yang sama. Jadi lebih direkomendasikan dengan segitiga restitusi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Contoh perkataannya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang terjadi kamu. Semoga kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menghukum.
goal. Itu validasi kebutuhan. Karena tadi kebutuhan dasar manusia dari kemarin itu yang perlu kita pertimbangkan. Dia menanyakan keyakinan. Guru berkatanya, ini di sini kata-katanya apa nilai yang kita sudah sepakati di kelas misalkan. Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus misalkan juga bisa dengan apa yang kamu rasakan sekarang setelah memukul si A. Ini lebih memunculkan pilihan, lebih memunculkan, jadi bukan kita yang menghukum tapi dia sendiri yang akan menentukan, oh aku sudah bersalah, aku akan membuat kesalahanku menebus dengan cara seperti ini. Dia akan memberikan solusi sendiri. Sampai sini mungkin yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Dan semoga untuk siang ini apa yang sudah saya share ke teman-teman bisa juga diterapkan di kelasnya masing-masing tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan restitusi termasuk pemikirannya hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif. Dari pemaparan tadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Cukup, karena sudah cukup, semoga nanti kita bisa mengembangkannya di kelas masing-masing. Dan marilah kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.